Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka bersama saya di kitab Amsal pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-29. Hari ini kita banyak belajar baca, buka ayat. Dan kita akan belajar terus, belajar mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa menguasai diri, kita akan terjebak pada keinginan daging dan hawa nafsu. Ujungnya kita tidak akan dapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Kesabaran ini perlu buat kita. Kesabaran adalah buah roh. Kesabaran itu didapatkan karena kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Kesabaran itu kerjasama kita dengan Roh Kudus setiap hari. Kita berjalan dipimpin oleh firman, belajar menguasai diri, belajar mengendalikan diri. Baru kita akan tahu persis bagaimana kita harus bersikap, bertindak sekalipun di saat-saat yang tidak enak. Kita memiliki hikmat dan pengertian. Makanya orang sabar itu besar pengertiannya. Dia ngerti harus bertindak bagaimana, bertindak seperti apa, berlaku seperti apa, tepat seperti yang Tuhan mau dan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tidak sembarangan dan tidak sembrono. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membasarkan kebodohannya. Ternyata orang yang gampang marah, gampang tersinggung, hanya membuat dirinya tambah hari tambah bodoh. Tetapi orang yang sabar, menguasai diri, menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan, berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, memutuskan segala sesuatu, bertindak, mengambil keputusan di saat-saat yang tidak nyaman dan tidak enak pun, dia bisa mengambil keputusan yang tepat, sehingga dia tambah hari besar pengertiannya. Tambah hari, tambah bisa mengendalikan diri. Tetapi orang yang gampang marah, gampang meledak-ledak, gampang yang tersinggung, gampang ngamuan, nggak bisa menguasai dirinya, adalah orang yang membesarkan kebodohannya. Bodohnya itu tambah gede, bukan tambah sabar, tambah bodoh. Orang yang gampang tersinggung, itu tambah bodoh. Banyak orang Kristen yang sudah dewasa secara umur, sudah tua secara umur, tetapi tidak dewasa secara rohani. Kenapa? Masih gampang ngamuk, masih gampang marah, masih gampang tersinggung. Nah, bukti bahwa tidak ada pengendalian diri. Orang yang sudah dewasa, umurnya belum menjamin, tidak menjamin bahwa dia dewasa secara rohani. Tetapi orang yang dewasa secara rohani pasti bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri dengan baik. Banyak orang yang ngakunya percaya Tuhan, ngakunya melayani Tuhan, tapi dikuasain emosinya, meledak-ledak, nggak ada pengendalian diri sama sekali. Itu membuktikan bahwa orang itu adalah orang yang harus belajar menaruh dirinya pada pusat kehendak Tuhan. Kita lanjut di Amsal pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ternyata marah dan bertengkar itu hubungannya sangat dekat sekali loh Bapak Ibu. Ketika seseorang itu marah, pasti ujungnya bertengkar. Kalau tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman. Maka kalau ketika ada orang yang marah, ketika pasanganmu marah, ketika orang yang berhubungan denganmu di sekitar hidupmu itu marah, kita harus bisa memberikan jawaban yang lemah lembut. Karena jawaban yang lemah lembut tersebut akan meredakan kegeraman. Tetapi kalau kita ini jawab dengan pedas, ujungnya pasti marah. Kalau sudah marah, apa yang terjadi? Bertengkar tentunya. Bapak Ibu, kita harus bisa menaruh hati kita ini dengan tepat. Saya sudah berulang kali ngomong, kita harus menaruh hati kita ini dengan tepat. Kita harus bisa mengendalikan diri kita dengan tepat. Ketika ada seseorang yang bersinggungan dengan hidup kita, dan dia bikin trouble, bikin masalah, dan kita harus bisa menaruh hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan, bisa mengendalikan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Kalau ada orang marah, kita harus bisa memberi jawaban dengan lemah lembut. Kalau kita ngomongnya lemah lembut, pertengkaran itu tidak akan terjadi. Tapi ketika ada orang marah, kita jawabnya ketus, dan jawaban itu selalu nyelekit dan nyakitin, ujungnya pasti ribut, gegeran, dan berantem, marah.
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Respon kita ini sangat mempengaruhi hasil kita. Ketika kita memiliki respon yang benar, kita bisa tenang dan menguasai diri. Kita bisa menaruh hati kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Kita bisa rileks dan tenang ketika ada orang yang marah, meledak, emosi. Kita bisa kasih jawaban yang manis dan lemah lembut, dan bisa meredakan pertengkaran. Tetapi kalau perkataan yang kita keluar dari mulut kita ini pedas, nyakitin, melukai, merendahkan, ataupun apapun namanya, pasti ribut, berantem, dan gegeran. Yang rugi siapa? Kita. Kita mesti tahu diri. Di Amsal 15 ayat 18, sebab pemarah membangkitkan pertengkaran. Marah itu kembar siam dengan bertengkar. Kalau orang yang gampang marah, siapa yang pemarah membangkitkan pertengkaran. Yang gampang meledak-ledak, emosian. Nggak di rumah, nggak di keluarga, nggak di kantor, nggak di pabrik, nggak di toko, nggak di pelayanan, nggak dimanapun. Kalau kita gampang sekali marah, pasti ujungnya gegeran dan berantem. Berantem pasti. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngamuk sekali. Hatinya itu loh, ada beberapa orang yang hatinya itu begitu rapuh. Kalau dengar kata-kata yang sedikit itu nyinggung, dan ujungnya ribut. Kalau Bapak Ibu hatimu terlalu rapuh, dengar omongan yang menyakitkan sedikit aja engkau bisa marah dan tersinggung. Ada yang salah dengan hidupmu. Ada orang-orang tertentu gak bisa dengar perkataan yang menyakitkan dari orang lain. Kita ini gak bisa rem mulut orang. Kita gak bisa jagain mulut orang. Orang bisa sesuka hatinya ngomong apapun juga. Bisa ngomong jelekin, ngomong kotor, ngomong nyakitin. Kita gak bisa atur mulut orang lain. Yang kita bisa atur adalah hati kita sendiri, sikap hati kita sendiri. Orang bisa ngomong jelek, ngomong kotor, ngomong nyakitin, ngomong pedes. Tapi ketika kita memiliki respon hati yang benar, tenang, rileks. Kalau pingin marah, tenang dulu. Jangan ngambil keputusan apa-apa. Saya sudah bilang berkali-kali dalam khotbah yang lalu, kalau Bapak Ibu pingin marah, pingin emosi, doa dulu, tanya Tuhan boleh marah apa tidak. Sebab kalau engkau sekedar marah, ujungnya engkau akan jatuh di dalam pencobaan, jatuh dalam dosa. Ketemunya problem dan masalah yang baru lagi. Kita harus bisa mengendalikan diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Sebab si pemarah membangkitkan pertengkaran. Orang yang gampang marah pasti suka berantem. Dan ternyata pemarah hanya membesarkan kebodohannya. Tidak ada pengendalian diri. Membuktikan bahwa dia tidak menguasai diri. Bagaimana mungkin orang yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, cinta akan Tuhan, isinya gegeran, berantem, ribut, dan hidupnya ngawur? Tidak mungkin. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan, dia akan memberi hidup sepenuhnya, mengasihi, mencintai, dan dia akan menjaga hati Tuhan begitu rupa. Tidak mungkin dia akan meledak-ledak dan ujungnya melukai hati Tuhan. Makanya kita ini harus tahu kelemahan kita itu di mana, letak kekurangan kita itu di mana. Jangan kita nggak tahu diri kita ini seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau engkau jadi orang yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang ngamuk, nggak bisa terima perlakuan orang lain, gampang sekali rapuh hatimu itu mesti dikuasai, belajar, coba dikoreksi sampai kedalaman batinmu, apa sih penyebabnya. Biasanya orang-orang yang pernah dilukai di masa lalu, biasanya orang-orang yang pernah disakitin di masa lalu, dia trauma dan gampang marah sekali, gampang tersinggung sekali. Kenapa? Dia nggak mau terulang, makanya dijagain dirinya dengan marah dan emosian. Bapak Ibu, kita harus bisa menaruh hati kita ini dengan tepat. Dengan tepat kita bisa menempatkan diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sembarang berespon. Kalau responmu salah, hasilnya salah, dan kau ketemu problem dan masalah, ketemu trouble di masa yang akan datang. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ternyata kesabaran itu sangat-sangat mempengaruhi banyak faktor dalam kehidupan kita.
kita bisa menjadi orang yang mengendalikan diri dengan tepat, menaruh diri kita dengan tepat, kita bisa menempatkan diri kita dengan tepat, kita bisa menguasai diri, bahkan bisa mempengaruhi orang lain. Kesabaran ini harus kita miliki. Kalau ada orang yang gampang marah dan kita nih jadi orang yang sabar, sabarmu itu akan memadamkan perbantahan. Kalau istrimu atau suamimu yang gampang marah, tapi kamu juga ikut-ikutan marah, pasti berantem. Berantem, bertengkar, berkelahi, saling gigit, saling cakar, saling telan. Tapi ketika pasanganmu itu gampang marah dan gampang bertengkar, tapi engkau menjadi orang yang menguasai diri dan sangat sabar, akhirnya apa? Tidak akan terjadi pertengkaran. Semuanya akan santai, akan rileks. Semuanya akan jadi reda karena kesabaran yang ada dalam diri kita. Jadi kesabaran dalam diri kita ini kan mempengaruhi banyak hal loh. Makanya setiap hari kita harus belajar minta kesabaran itu mengalir dalam hidup kita. Ketika kita minta kesabaran, Tuhan tidak akan kirim kesabaran satu karung. Tuhan akan kirim orang-orang yang menjengkelkan dan menyebalkan di sekitaran hidup kita. Makanya kalau ada orang yang menyebalkan, orang yang ngomong nyakitin, orang yang ngomong lukain, kelakuannya buruk, pegawai yang kelakuannya menjengkelkan, atau apapun, siapapun lah, yang kelakuannya tidak tepat, melakukan hal yang bodoh dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita selalu berhadapan dengan mereka, itu bagus, itu ujian kesabaran, itu sekolah kesabaran yang Tuhan izinkan yang kita alami. Kita harus mengalami dan lulus sekolah kesabaran. Lewat siapa? Lewat orang yang menyebalkan, lewat orang yang bencekno, lewat orang yang menyakitin, lewat orang yang melukai. Ketika kita memiliki respon hati yang benar, sikap hati yang benar, dan ujungnya kita akan lulus. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan, yang gampang marah, yang gampang ngamuk, yang selalu menyalahkan, cari kambing hitam. Memang ada orang-orang tertentu cara pandangnya itu buruk terus, jelek terus. Nah kita kalau diperhadapkan dengan orang seperti itu, kita harus memiliki kesabaran yang benar-benar yang datangnya dari Tuhan sendiri loh. Kalau tidak, engkau akan jatuh dalam pencobaan, ngamuk, gegeran, ribut, dan tidak ada gunanya sama sekali. Ketika kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita harus lewat proses. Kita ngikutin proses Tuhan. Sekolah kesabaran akan membuat hidup kita ini memiliki buah roh. Dan kita harus lulus ketika lewat ujian itu. Lewat siapa? Lewat orang-orang di sampingmu, orang-orang yang terdekatmu yang berkelakuan buruk dan berkelakuan jelek. Sikap hati kita, mulut kita harus bisa dikendalikan dengan baik supaya kita lulus dalam sekolah kesabaran. Ketika engkau ingin lulus dari kesabaran, engkau harus menghadapi hal yang menjengkelkan dan menyebalkan. Engkau bisa tenang, rileks, diam tanpa bereaksi apa-apa. Dan bereaksimu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ujung hidupmu akan memiliki kesabaran dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di Amsal 20 ayat yang ketiga, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Ternyata sangat terhormat kalau orang itu menjauhi perbantahan. Orang yang suka adu argumen, merasa benernya sendiri, merasa pinternya sendiri, merasa hebatnya sendiri, dan ngajak berbantahan, nggak usah diikutin. Saya paling nggak seneng orang membantah. Saya paling nggak seneng orang adu argumen. Saya juga nggak suka saling ngotot-ngototan. Buat apa? Nggak ada gunanya. Saling berbantah, saling membenarkan diri, nggak ada gunanya sama sekali. Kalau ada orang yang merasa benarnya sendiri, merasa hebatnya sendiri, kita udah ngalah saja. Percuma ngomong sama orang seperti ini, seperti ngomong sama babi yang kembali kepada kubangannya, atau seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Tidak ada gunanya sama sekali. Jauhi perbantahan, nggak ada gunanya. Ujungnya pasti ribut dan gegeran. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nanti kalau perbantahan itu memuncak dan akhirnya eker-ekeran, cakaran, saling gigit, saling telan, akhirnya marah, meledak, dan berantem. Yang rugi dua-duanya. Jauh lebih baik rileks, tenang, enjoy. Jauhi perbantahan. Wis nggak udah adu argumen. Ada beberapa orang beberapa waktu yang lalu ngajak adu argumen tentang kebenaran firman Tuhan sama saya, dan saya nggak tanggepin. Buat apa? Firman itu bukan untuk diadu, firman bukan untuk diperbantahkan.
Ketika seseorang itu merasa benar, penafsirannya paling benar, pengertiannya paling benar, nggak usah kita ladenin, biarin aja. Firman bukan untuk diperbantahkan, bukan untuk diadu argumen penafsirannya. Yang paling benar siapa? Semakin kita adu, semakin gegeran. Firman itu untuk dilakukan. Cukup kita ngerti, kita lakukan, kita ngerti kebenarannya. Kalau semakin kita perbantahkan, kita menjadi orang yang picik, orang yang benar sendiri, orang yang hebat sendiri. Orang yang susah ditegur, susah dinasihati, orang yang suka berbantahan ini. Karena dirinya merasa hebat, dirinya merasa pintar, dirinya merasa melebihi yang lainnya. Makanya dia bisa berbantahan. Dan orang ini kalau dibantah, geger dan ributan. Kalau kita ini sering geger dan ributan dengan orang yang suka beradu argumen, ya kita ini sama-sama bodoh. Sama-sama tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri. Jauh lebih baik kita menjadi orang yang terhormat, menjauhi perbantahan. Biarin aja orang bodoh itu tidak bisa menguasai diri dan meledak amarahnya. Lalu kita ladenin ya, kita sama-sama menjadi orang bodoh. Kita harus bisa menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang suka berbantah, kita bisa menarik diri dari perbantahan itu. Kita akan memiliki kebijaksanaan dan kita menjadi orang yang terhormat. Amin. Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kenapa kita nggak boleh berteman dengan orang yang gampang gusar, gampang meledak, gampang emosian, apalagi bergaul dengan pemarah? Kita akan ketularan. Pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Makanya jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah. Kalau kita bergaul dengan mereka, kita akan ketularan. Jadi pemarah-marah, jadi tukang emosian. Kalau kita bergaul dengan penipu, kita lama-lama akan ikut jadi penipu. Kita bergaul dengan penjina, lama-lama kita akan menjadi penjina. Kita bergaul dengan pencemooh, lama-lama kita akan menjadi pencemooh. Jauhin orang-orang model kayak begini. Cukup didoakan. Bukan berarti kita nggak peduli, doain. Jangan bergaul sama orang ini. Kalau kita ini bergaul dengan orang yang gampang marah, gampang lekas gusar, kita tuh akan mudah sekali terluka nanti. Karena orang model kayak begini nggak peduli dengan orang lain. Yang dipedulikan adalah dirinya sendiri. Pemarah, orang yang gampang emosi, orang yang gampang berbantah, ini adalah orang yang egois. Yang dipentingin adalah dirinya sendiri. Dia nggak peduli dengan perasaan orang lain. Dia nggak peduli dengan orang lain. Yang dipentingin adalah dirinya sendiri. Dan orang-orang kayak begini ini, kalau kita berteman, kita sendiri yang terluka. Jauh lebih baik kita jauhi. Kita menjauh, kita nggak mau berteman, kita nggak mau bergaul dengan manusia model kayak begini ini. Kita harus memiliki hikmat, pengertian. Kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya pernah cerita, saya itu beberapa kali memecat teman. Saya nggak mau bergaul dan kata saya benar-benar real jauhin teman saya itu. Karena dia punya kebiasaan buruk. Satunya suka berzina, satunya suka ngomong kotor. Saya nggak mau bergaul kayak begini, ini teman bisnis saya. Dan saya jauhi mereka. Saya pecat sebagai teman. Saya harus keras dengan diri saya sendiri. Saya nggak mau kompromi dengan orang-orang yang bergaul dengan saya. Kalau orang itu sikapnya buruk, kelakuannya buruk, saya akan jauhi. Saya jaga hati saya sendiri di hadapan Tuhan. Yang bisa menjaga hati kita kan diri kita sendiri. Kita harus memiliki hikmat. Jangan bergaul dengan orang-orang model yang membuat hidupmu berkelakuan tambah buruk. Jauhi mereka. Kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan tepat. Kita harus memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Di Amsal 29 ayat yang ke-22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Ternyata pemarah itu kerjaannya ribut, gegeran, dan berantem. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kita lihat ini. Di jalanan orang yang gampang emosi, gampang marah, gegeran. Hanya membuat kebodohannya terlihat nyata di depan umum. Kalau kita ini gampang marah, gampang emosi, kita udah menunjukkan betapa bodohnya kita. Betapa kita nggak ada pengendalian diri loh. Saya lihat orang-orang yang sudah tua, udah ada lanjut umur, udah ada umur lah. Mungkin sebaya dengan saya, umur di atas 40 tahunan. Harusnya bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri. Tapi bisa marah, teriak-teriak, histeris. Hanya menunjukkan betapa bodohnya dia. Dan orang-orang yang lekas gusar ini banyak pelanggarannya. Kenapa? Nanti ujungnya berantem dan gegeran. Ribut satu dengan yang lain.
Saya melihat di akhir-akhir ini, fenomena akhir-akhir ini di media sosial, banyak orang muara nggak bisa mengendalikan diri. Ujungnya dia akan terlibat pelanggaran dan berurusan dengan hukum yang ada. Dan hal yang bodoh yang dilakukan, mempermalukan dirinya. Akhirnya apa? Dia mengklarifikasi dirinya bahwa dia minta maaf di depan umum. Hanya menunjukkan ke betapa tidak ada pengendalian diri, betapa tidak ada penguasaan diri, dan betapa bodohnya dia. Harusnya kita sebagai orang percaya bisa mengendalikan diri dengan baik. Hari ini kalau engkau rajin ke gereja, sudah pelayanan, tetapi engkau masih emosian, gak bisa mengendalikan diri. Ada yang salah dengan hatimu. Ada yang salah dengan sikap hatimu. Rohanimu kelihatannya sih bagus, tetapi real rohanimu adalah belesak jauh. Tidak ada pengendalian dan penguasaan diri. Nol besar. Orang yang gampang marah, gampang emosi, suka ngamuan, meledak-ledak, engkau tuh melukai banyak orang. Kita ini kalau marah, nggak ada pengendalian diri, kita sering ngomong. Dan kata-kata kita seringkali melukai orang lain. Setelah 10 menit marahmu reda, tapi kata-katamu akan membekas di hati orang. Dan itu susah disembuhkannya. Nah, hati kita ini, mulut kita ini harus dijagai dengan baik. Hatimu, mulutmu, semuanya harus dijagai dengan baik. Hidup kita harus jadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kalau kita ini sembarangan ngomong, sembarangan bertindak, sembarangan bersikap, kita menjadi orang yang tidak menjadi berkat. Bahkan hidup kita hanya menunjukkan betapa bodohnya kita, dan kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Orang yang legas gusar banyak pelanggarannya. Kalau engkau gampang emosi, gampang marah, kamu banyak pelanggaran. Ujungnya hidupmu gak berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus belajar mengendalikan diri dengan baik, menguasai diri dengan baik. Sekarang buka di Amsal 17 ayat yang ke-14 dan 19. Mulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Undurlah sebelum perbantahan. Kalau mulai bertengkar itu seperti membuka jalan air. Blur! Akhirnya meledak, gegeran, ribut. Dan ini bisa fatal sekali loh. Kalau sudah sampai seperti ini fatal. Jadi kita harus mengundurkan diri sebelum perbantahan dimulai. Kalau udah mulai bersih tegang itu mengundurkan diri aja. Jauh lebih baik kalau kita diminta maaf. Kita koreksi hati kita nih. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Ternyata orang yang suka bertengkar itu demennya melanggar. Siapa memewahkan, pintunya mencari kehancuran. Bapak Ibu, kalau kita suka bertengkar, engkau demennya pada pelanggaran, bukan hidup takut akan Tuhan. Kita harus taruh di hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, hidup kita ini tambah hari tambah kacau. Tambah umur bukan tambah penguasaan diri, tambah menghasilkan buah roh, tapi tambah umur, kelakuanmu seperti anak-anak. Harusnya dewasa secara rohani, bisa mengendalikan diri, bisa menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin menguasai diri, dan semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di Amsal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Orang yang suka berbentar, orang yang suka bertengkar, seperti arang untuk bara yang menyala dan kayu untuk api. Demikian orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Ternyata orang yang suka bertengkar, suka berbantah-bantah, akhirnya menimbulkan pertengkaran. Dan yang dirugikan banyak orang di sekitarnya. Tidak hanya dirinya sendiri loh. Orang yang suka bertengkar itu yang dirugikan bukan dirinya sendiri. Bayangkan kalau suami itu suka bertengkar, yang dirugikan bukan dirimu sendiri, para suami, tapi istrimu dan anak-anakmu. Istri pun juga demikian. Kalau kau suka bertengkar dengan pasangan hidupmu, yang dirugikan bukan dirimu saja, suamimu, pasangan hidupmu, orang lain, bahkan anak-anakmu. Terutama Tuhan yang sebenarnya dilukai dan disakiti dengan sikap dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Kita ini harus bersikap, bertindak untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tambah hari kita taruh hati kita sepenuhnya untuk menyenangkan Tuhan. Semakin hari kita beri hidup kita beri hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari kita semakin menyerupai Tuhan, bukan menyerupai dunia. Kalau orang dunia semakin hari semakin jahat.
mulutnya jahat, kelakuannya jahat, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Bahkan suami gak peduli dengan pasangan istrinya, istri gak peduli dengan pasangan suaminya, sehingga saling melukai, saling menyakitin. Kita tidak seperti itu. Kita ini adalah orang yang semakin hari semakin diubahkan, semakin memiliki penguasaan diri, pengendalian diri. Jangan gampang berbantah. Berbantah itu hanya membuat pemicu keributan dan pertengkaran. Amarah hanya memicu pertengkaran terjadi dan merugikan banyak orang. Yang rugi kita sendiri dan orang lain. Amin. Amsal 27 ayat yang ke-15. Perhatikan ini baik-baik nih. Seorang istri yang suka bertengkar. Ini ayatnya banyak sekali tentang istri. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitikkan pada waktu hujan. Ngeri ini yang gampang bertengkar. Punya istri yang gampang bertengkar ini horor ini. Apalagi istri yang suka bertengkar biasanya orang yang pernah luka di masa lalu dan belum disembuhkan. Itu harus benar-benar dilayani dengan baik. Orang yang pernah luka masa lalu, trauma masa lalu, gampang emosi, gampang meledak-ledak nih. Istri harus kuasai mulutmu dengan baik nih. Jangan suka berantem dan gegeran. Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupin segala pelanggaran. Ternyata karena jengkel tadi, karena kesel tadi, akhirnya bertengkar. Biasanya begini. Biasanya dimulainya dengan silang pendapat, selisih pendapat. Kita mengharapkan orang lain bersikap seperti yang kita mau, ternyata dia bersikap tidak seperti yang kita mau. Akhirnya kita marah, kita kesel. Ketika kita marah dan kita kesel, kita jengkel, akhirnya tersinggung, kamu akhirnya marah. Menimbulkan pertengkaran. Ujungnya gegeran satu dengan yang lain. Makanya kita harus belajar menguasai diri. Kita harus sadar diri, tidak semua orang itu bisa menyenangkan kita. Tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang setuju dengan apa yang kita lakukan. Pasti ada hal-hal yang bertentangan. Bahkan kita dengan istri, dengan suami pun juga bisa bertentangan, selisih pendapat, silang pendapat. Tapi kita harus bisa menguasai diri, bisa mencari solusi tengah-tengah yang baik, bukan kayak kototan, bukan merasa benar dan merasa hebat. Kita cari jalan tengah yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau udah gak terima, kesel, jengkel, benci, ujungnya bertengkar dan percuma dan sia-sia. Kita akan banyak jatuh dalam pelanggaran dan dosa. Amsal 13 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Ternyata orang yang angkuh tadi menimbulkan pertengkaran. Merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, merasa paling berkenan sendiri, merasa paling punya surga sendiri, dan merasa jadi orang itu angkuh sekali. Sombongnya bukan main. Dan orang-orang kayak begini nih, kalau dia gak sepaham dengan orang lain dan orang lain dicap salah dan bisa geger, berantem, membunuh, membinasakan. Orang-orang kayak begini nih jauhin. Bahaya orang-orang kayak begini, melukai hatimu, melukai perasaanmu aja. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kita harus belajar dengar-dengaran. Kita harus belajar merubah hati kita ini loh. Kita harus belajar terima perbedaan satu dengan yang lain, terima silang pendapat dan lain sebagainya. Kita harus belajar menguasai diri dengan tepat. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Orang yang gampang marah hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ternyata orang yang sabar, penuh pengendalian diri, penuh penguasaan diri, memadamkan perbantahan. Ibu, kita harus memiliki tingkat kesabaran yang seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Akhirnya apa? Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Jadi orang yang gampang curang, ini orang culas sekali, pasti merugikan banyak orang. Nanti kalau diketahui kecurangannya, ditegur, marah, ribut, gegeran, dan berantem. Ini orang yang egois sekali, ini orang ini. Fokusnya pada diri sendiri, kepuasan diri sendiri, ego yang dipuja-puja, diagungkan kedagingannya. Akhirnya orang menjadi orang yang sangat-sangat egois dan menangnya sendiri. Orang model kayak begini
pasti suka berantem dan gegeran. Amsal yang ke-22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan berhentilah berbantahan dan cemooh. Ternyata pencemooh ini kalau diusir telar semuanya. Karena pencemooh ini kerjanya menjelekin orang lain, ngerendahin orang lain, merasa hebat, merasa benar, merasa suci, merasa kudus. Kalau orang-orang ini disingkirin, pasti lenyap pertengkaran, berhenti perbantahan. Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Kalau pemfitnah nggak ada, reda pertengkaran. Kalau pemfitnah ini nggak ada, semuanya akan baik-baik saja loh. Kalau pemfitnah nggak ada, redalah pertengkaran. Yang jadi masalahnya, pemfitnah, pencemooh ini selalu ada di sekitar kita. Bagian kita harus bisa mengendalikan diri dan menguasai diri dengan baik. Gak usah ditanggepin manusia model kayak begini. Kita serahkan saja hidup kita ini pada Tuhan. Berjalan pada pusat kehendak Tuhan. Kita mau bertindak, bersikap seperti yang Tuhan mau. Jangan ngikutin ego dan hawa nafsu. Kita selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan. Kita akan dipertemukan dengan orang yang kelakuannya buruk dan jelek. Tetapi kita harus bisa memilih sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa memilih sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang didapatin, diubah terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Memiliki penguasaan diri dan pengendalian diri. Memiliki kesabaran dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita buka di ayat yang ke-20, Amsal 29-22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggaran. Si pemarah kerjaannya hanya menimbulkan pertengkaran, dan orang yang gampang emosi, gampang ngamuk, gampang ini hanya menimbulkan pelanggaran. Gampang sekali emosi, gusar, gampang meledak-ledak, gampang tersinggung. Ini akan menimbulkan banyak pelanggaran. Bapak Ibu, kita harus bisa menempatkan hati kita dengan tepat. Bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang gampang gusar, gampang marah, gampang emosi, gak bisa mengendalikan diri? Kita belajar diam, menaruh hati kita di hadapan. Jangan bertindak, jangan bersikap, jangan responi, tenang dulu. Kalau responmu marah, ujungnya akan terjadi gegeran. Lebih baik diam dulu. Kalau siap, bagaimana Pak? Kalau saya sendiri yang gampang emosi, gampang marah, kamu meski bertobat dan berubah. Amarahmu hanya membuat hidupmu terjerumus dalam banyak pelanggaran dan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Dan membuat ego dan kedagingmu menguasai hidupmu. Kalau engkau sendiri yang gampang emosi, gampang marah, belajar diam. Minta sekolah kesabaran, harus mengalami lulus ujian dalam sekolah kesabaran. Hidupmu bisa menguasai diri, menempatkan hatimu dengan tepat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita ini memiliki kesabaran dan menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, tambah hari hidup kita tambah bisa menguasai diri, menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan. Semakin hari semakin diubah di hadapan Tuhan. Kalau kita ini bisa bersikap, bertindak, mengambil keputusan dengan tepat seperti yang Tuhan mau, hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan loh. Hidup kita akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, kita ini diproses untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan lewat apa ya? Lewat proses-proses tadi loh. Dikirim orang yang menyebalkan, orang yang menjengkelkan. Dan kita harus memilih sikap hati yang benar. Kalau engkau gampang marah, gampang emosian, belajar kuasain dirimu di hadapan Tuhan. Emosi dan amarahmu akan menjerumuskan hidupmu dalam banyak pelanggaran dan dosa. Diam. Ketika kita menghadapi hal yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan hati kita, lebih baik kita diam. Jangan bereaksi apa-apa. Tanya Tuhan dulu, bereaksi seperti apa di hadapan Tuhan. Tepat melakukan seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Jangan bertindak gegabah dan bodoh. Amin. Diam dalam hadiratnya. Semakin kita banyak berdiam dalam hadiratnya, semakin kita bisa menguasai diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Semakin kita menempatkan hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan, semakin kita menyenangkan hatinya, mempermuliakan namanya. Hidup kita menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan, dikasihi Tuhan. Menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, mulai hari ini banyak orang bisa menguasai dirinya, merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dengan enjoy dan tenang, menguasai diri, dan diam dalam hadiratnya.
Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami memetrikan dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Firman ini jadi kehidupan. Materaikan dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu yang masih dikuasai ketagihan ego, hawa nafsu, amarah, gampang ngamuk, gampang tersinggung. Tuhan sendiri proses. Tuhan sendiri remukkan. Tuhan sendiri ajarin mati daging, pikul salib, sanggal diri. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian, bagimu segala pengagungan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, bahwa hidup kami semakin memiliki respon yang benar di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Menjadi serupa segambar dengan Engkau. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan Raja di atas segala Raja. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. I just want to praise you. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Reboko sendono motoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Ina mata karala basyente begede moto. Ino motoko rono moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name.
Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini, alami Tuhan, alami Tuhan, alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah, aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia, mulai sembah Dia, semakin kuat. Makirobotokon, seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You, lift my hand, I love You, You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon
me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name most high. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore.